84. Ya. Dah, 84 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita buka kajian kita ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk baginda Rasul, para sahabat, para a'immah, para ulama-ulama salafus salih, ulama-ulama sufi al-muhaqqiqin, guru-guru kita, orang tua kita, khusus walidina wa walidikum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sekarang masuk ke langkah yang keempat, ya, halaman 84. Sebelumnya saya ingin cashback sedikit ke belakang. Langkah yang ketiga, ya. Langkah yang ketiga itu berbicara tentang ta'birul kalam. Apa ta'bir? Mengungkapkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan yang ada di kepala kita, yang ada di hati kita, kita keluarkan. Bisa berbentuk tulisan, ta'birun kitabiyun, bisa berbentuk lisan, ta'birun syafahiyun. Ya, dua. Nah, orang Arab ingin menyampaikan gagasan-gagasannya, pikiran-pikirannya, ada, ya, ringkasannya 3 bentuk. Ada dengan jumlah ismiyah, ada dengan jumlah fi'liyah, ada dengan shibhu jumlah. Shibhu jumlah bisa dengan 2 cara. Bisa dengan jar majrur, bisa dengan zaraf. Jar majrur, jangan sudah tahu tuh, hafalin huruf-huruf jar, min, ila, ala, dan seterusnya. Zaraf juga ada, contoh-contohnya tinggal dihafal, amama, waro'a, dan sebagainya.
Nah, tadi kita baca kitab ini sama santri As-Saumul Maqbul, puasa yang Allah terima. Itu ada contohnya. Walil ulama'i aqwalun. Nah, ya, fil muradi hadil ayah. Tadi jumlah apa tuh? Sibhu nah, ya itu. Pas kita praktik baca ketemu itu. Ulama pakai sibhu jumlah, pakai jar majrur, pakai zarab atau jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ya. Nanti ada jumlah ismiyah, tapi dia pengen kuatkan pakai anna, ada. Asalnya hadza raji'un ilal muqim sahihi. Kan ini mubtada khabar. Tapi pengen dikuatin pakai anna hadza. Ya. Karena anna, inna, kana masuknya ke mubtada dan khabar. Ya. Masuk kita ke langkah yang keempat, ini tambah nikmat, ya. Jangan sudah paham yang kemarin, yang baru datang jangan merasa ketinggalan. Ikut terus, insya Allah bisa nyusul dan bisa lihat di YouTube-nya. Di YouTube ada kita rekam. Yang ketinggalan bisa lihat, dibuka Salahuddin AR. AR itu bapak saya Abdurrahman. Tulis pasaran kitab muncul itu, ya. Kalau kitab-kitab lain Salahuddin AR MA, ya. Taib al-khatwatur rabi'atu, langkah yang keempat. Anwa'ul i'rabi. Anwa'ul i'rabi. Ini tema. Setiap tema khobar mubtada mahdhuf. Anwa'u. Hadhihi anwa'ul i'rabi. Anwa ini saya tanya dulu, anwa isim mufrad musanna apa jama'? Jama' apa? Jama' tak. Saya bilang jama' muzakkar. Jama' taksir. Nau'un, nau'an, nau'aini, anwa'. Taib, ya. Macam-macam i'rab. Nah, ini istilah baru. Apa itu i'rab? Apa itu i'rab? Nah, setiap disiplin ilmu pasti ada mustalah. Nah, mustalah adalah miftah min mafatihil ulum, kunci-kuncinya ilmu. Kalau sudah paham istilah, mudah pemahamannya. Al-i'rabu. I'rab huwa adalah taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili ad-dakhilati alaiha lafzan au taqdiran. I'rab adalah taghyiru, perubahan, awakhiri, ujung-ujung, al-kalimi, kalimat, likhtilafi, karena perbedaan, al-awamil, amil-amil atau faktor-faktor, ad-dakhilati, yang masuk, alaiha, ke dalam apa? Kalimat. Lafzon, baik secara lafaz, berarti kata, au takdiran, atau secara ditakdirkan. Kita paham ada istilah isim mabni, ada isim mu'rab. Mu'rab ya i'rab ini. Isim mabni, isim yang ujungnya dibaca hanya satu suara. Dia kagak bisa berubah. Seperti isim istifham, kam, man, ya. Isim isyarah, hadza. Isim dhamir, huwa. Sudah huwa terus sampai hari kiamat. Walaupun belajar ke Arab, ke Mesir, huwa ya huwa. Kagak boleh dibaca huwi atau hu, ya. Nama lain mutadadnya, kata lainnya, ya.
Lawan kata dari mu'rab, dari mabni adalah mu'rab. Isim yang ujungnya bisa dibaca berubah-ubah. Maka perubahan ujung-ujung kalimat karena perbedaan faktor-faktor yang masuk ke dalam kalimat, baik secara lafaz atau secara takdir. Wa aqsamuhu arba'atun, dan pembagian i'rab ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun atau jarrun wa jazmun. Ropa, nasab, khafad atau jar dan jazam. Ini ropa ini ya, nanti marfu'unnya bid-dhammah kalau dia isimnya mufrad. Kalau isimnya mutsanna berarti marfu'unnya bil alif. Alif pengganti dari dhammah karena dia musanna. Kalau dia jamak mudzakkar salim bil wa dengan huruf wawu. Ya. Marfu'un bil wawi niyabatan anid dhammah. Nah, ini kalau dia ropa. Kalau nasab ya, ra'aitu ar-risalata, ra'aitu zaidan, maf'ul bih nasab. Kalau dua, ra'aitul muslimaini. Kalau jamak, ra'aitul muslimina. Dia nasabnya kalau musanna dengan ya, jamak juga dengan ya. Kalau jamak muannas salim dengan apa? Kasrah. Ya. Ra'aitul muslimati. Asalnya muslimata. Karena jamak muannas salim tambah alif dan ta jadi muslimati. Taib. Yang ketiga wa khafdun, khafat jar. Jar dia kalau isim mufrad dengan kasrah. Ya, nazartu ila al-muslimi, kasrah jar. Kalau dua ilal muslimaini, ya. Ya. Wa jazmun dan jazam, ujungnya disukunkan. Jazam hanya ada di fiil, mudhari, ya. Falil asma'i min dzalika, ya. Maka bagi asma, bagi nama-nama min dzalika dari yang 4 tadi, rofa, nasab, khafat, jazam, itu memiliki hanya raf'u wan nasbu wal khabdu. Jadi kalau isim nama-nama dia hanya bisa dibaca rofa. Contoh al-ustadzu rofa. Boleh juga nanti kita baca al-ustadza nasab. Boleh juga yang ketiga al-ustadzi kasrah atau khafat. Wala jazma fiha, tidak ada sukun atau jazam di dalam ya asma. Walil af'ali min dzalika, sementara bagi fiil dari yang 4 tadi memiliki ar-raf'u, hanya bisa dibaca rafa. Contohnya fiil mudhari yaktubu, wan nasbu dan nasab. Dinasabkan karena kemasukan amil nasab an yaktuba. Wal jazmu dan jazam, kemasukan huruf jazam lam yaktub sukun. Walal khafdha fiha, tidak ada baris kasroh di dalam fiil. Paham Pak? Insya Allah. Nanti pas lihat gambarnya tambah paham. Bawahnya walid dhammati wal fathati wal kasrati was sukuni, bagi dhammah, fathah, kasrah dan sukun 4 tuh ya, sebagai apa? I'rab. Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, atau nama lainnya ya,
alamatul i'rabi al asliyah. Ini adalah tanda-tanda i'rab yang asli. Dhammah, fathah, kasrah, sukun. Kalau nanti sudah alif, ya, waw, itu sudah namanya tanda-tanda i'rab al-far'iyah, sudah cabang-cabang. Kalau aslinya hanya dhammah, fathah, kasrah. Ini buat apa? Buat isim. Dhammah, fathah, sukun buat fi'il. Nah, itu doang udah. Jadi nanti diperhatiin barisan dalam bacaan Al-Qur'annya. Lihat, setiap isim hanya punya barisan u, ya, i, a. Kalau fi'il u, a, sukun. Nah, lihat gambarnya halaman 86. Anwa'ul i'rabi dibagi dua. Fi'il. Kalau fi'il hanya dhammah, fathah, sukun, ya. Nanti dia kagak ada apa? Walal khafdha fiha, kagak ada jar. Sementara isim dhammah, kasrah, fathah, kagak ada apa? Wala jazma, nah, kagak ada jazam, sukun. Bawahnya tanbihun, ini diulang saja. Lid dhammati wal fathati wal kasrati was sukuni yuqalu laha alamatul i'rabi al asliyah. Bagi dhammah, fathah, kasrah dan sukun, nama lainnya adalah tanda-tanda i'rab yang asli. Siapa yang tahu lid dhammati sampai akhir ini jumlahnya jumlah apa? Ismiyah, fi'liyah atau sibhu jumlah? Sibhu jumlah. Nah, di awal dengan jar maj. Nah, ya, Jamal sudah pintar tuh. Langsung nangkep. Masuk ke i'rabul ismi. Asalnya hada i'rabul ismi. I'rabul ismi al-mufradi, halaman berikutnya. Lihat, dibagi 3. Kalau isimnya isim mufrad, isim yang menunjukkan dalla ala wahidin au wahidatin, menunjukkan satu laki-laki atau satu perempuan. Isim orang ke, benda ke, ya, atau yang lainnya. Dia yurfa'u, nah, lihat, bid-dhammati. Bacanya yurfa'u bid-dhammati, diropakan dengan dhammah. Contoh, ada 2 kata nih, ungkapan yang sempurna, ya, dan dia mengandung makna afada ifadatan taman, itu dikatakan sudah ungkapan yang mufidah atau kalam, walaupun hanya 2 kalimat. Contoh, jaa al-muslimu. Walaupun kagak ada barisnya, bapak-bapak ini lihat dulu, ini jaa al-muslimu. Jumlah apa nih? Fi'liyah. Kalau fi'liyah di kepala kita ada kata kerja, ada pelaku. Kata kerja lihat, madi mudhari amr. Madi mabniun alal. Nah, maka jaa. Jangan jai, ja'u bi jaa. Itu ilmu berarti kan. Habis fi'il, fa'il termasuk yang dibaca marfu'un, ya. Maka al-muslimu. Jaa fi'lu madin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Al-muslimu fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi. Taib. Yang kedua isim mufrad, dia kalau dia jar artinya dibaca kasroh, yujarru bil kasroti, dijarkan dengan kasroh. Ya, paham ya? Kasroh baris yang ke bawah, ya, di bawah. Contoh, nazartu ilal muslimi. Nazartu, saya melihat kepada orang muslim. Saya tanya dulu, menghitung pelajaran yang sudah lewat.
kata nazartu ilal muslim ini jumlah mufidah. Ada berapa kalimat? Yang 3 salah, yang 4 benar. Nazartu 2, nazara sama tunya fa'il. Nazartu 1 2, ilah 3, al muslimi 4. Oke. Bedain. Nazartu fi'il isim huruf. Oke. Ilah oke. Al muslim isim. Ya. Tandanya apa? Pertama kemasukan huruf alif lam. Kedua kemasukan huruf ya. Oke. Nazartu ilal muslimi. Saya melihat orang muslim. Ini dibaca al muslimi. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar. Nazartu ilal muslimi. Illa harfu jarrin al muslimi majrurun. Isim yang dijarkan bi'ilah dengan huruf ilah. Wa alamatu jarrihi kasrah zahirah, kelihatan tuh fi akhirih, di ujungnya. Belajar nahu hanya kita mau tahu ujungnya dibaca apa. Isim hanya u i a, fi'il hanya u a sukun, ya. Yang ketiga yunsabu bil fathati. I'rab isim mufrad itu yunsabu, dinasabkan bil fathati, dengan fathah. Kalau yang dinasabkan nanti kita pas masuk ke babnya ya akan ini. Artinya nama-nama yang dibaca nasab itu ada 11 ya. Nanti jamaah walaupun belum itu lihat di sini ada udah gambar yang ngapain, maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, terus begitu ya. Nama-nama yang dibaca kasroh karena 2 kemasukan huruf jar, kedua karena diidofatkan. Nama-nama yang ujungnya dibaca rofa ada 6. Mubtada, khobar, ismu kana, khobar inna, fa'il. Maka tadi jaa al muslim fa'il dan naibul fa'il. Udah tuh ya, segitu doang 3. Hafalin. Rofa 6, jar 2, udah 8. Mansub 11. Berapa tuh? Berapa ya? Rofa 6, jar 2, kemudian nasab 11. Berapa? Hanya 19 doang. Mengenal 19 orang ya berarti. Kalau maf'ul fathah, maf'ul mutlak fathah, mustasna bila fathah, gitu doang. Mubtada doma, khobar doma, fa'il doma, ya gitu doang. Ya. Kalau kemasukan jar, ini udah gitu ada huruf jar. Kedua menjadi kalimat yang disenderin, mudhaf mudhaf ilaih, senderin. Lama-lama jatuh dia, jatuh di bawah kasrah. Taib. Marhaban Bapak Haji Yusuf Mudair. Ini mungkin paling tua nih ya. Semoga panjang umur. Ya. Taib. Paham ya? Jadi kalau i'rab isim mufrad hanya barisnya dhammah, kasrah dan fathah. Ropanya dengan dhammah, jarnya dengan kasrah, nasabnya dengan fathah. Itu isim mufrad. Sekarang lihat isimnya musanna. Berarti menunjukkan 2 ya, baik laki-laki atau perempuan. Lihat perbedaannya. I'rabul musanna, i'rabnya isim musanna dibagi 3. Yurfa'u bil alifi ya, diropakan dengan huruf alif. Ingat, bukan lagi dhammah. Kalau dhammah mah isimnya isim mufrad, menunjukkan 1. Kalau isimnya menunjukkan 2, diropakan dengan alif. Ya.
Nah, bawahnya niyabatan sebagai ganti anid dhammati dari dhamma. Karena dia isim musanna. Itu. Contohnya jaa al-muslimani, telah datang dua orang Nah, kita tahu tuh bagaimana membentuk isim musanna, isim mufrad ditambahin apa? Alif dan nun, atau ditambahin ya dan nun. Artinya sama-sama dua, tapi penggunaannya berbeda. Jika dia mahalnya mahal rofa, maka pakai yang alif dan saya bilang gini, jaa al-muslimaini. Salah betul? Salah. Tapi secara mana betul. Tapi penggunaan i'rabnya sah. Yang benar jaa al-muslimani. Karena muslimah ini jadi fa'il, setiap fa'il marfu. Nah, marfunya karena dia musanna dengan huruf alif. Itu doang. Nanti pas jama dengan huruf ya. Saya ulang, musanna yurfa'u bil alifi, diropakan dengan huruf alif. Huruf alif ini niyabatan pengganti anid dhammati dari dhamma. Jaa al muslimani. Contohnya telah datang dua orang muslim. I'rabnya begini, jaa fi'lu madin mabniun 'alal fathi la mahallallahu minal i'rabi. Al muslimani fa'ilun. Ingat, setiap fa'il marfu'un. Apa tandanya? Wa alamat rafihi. Lihat, alif apa dhammah? Alif. Al alifu niyabatan anid dhammah li'annahu musanna, karena dia berbentuk isim musanna. Ketika kita i'rab kita tambah jelas, ya kan? Oh, musliman ini musanna, tambahnya alif tuh. Nah, di sinilah bukan hanya ngapal, tapi ini. Kalau ngapal juga jaa al muslimani, kalau hafal al muslimainu fa'ilun marfu'un wa alamat rafi dhammatun zahiratun. Nah, mana dhammah? Agak oh iya ya. Wa alamat rafihi alif. Huruf a niyabatan anil dhamm. Nah, li'annahu musan. Sama juga nanti pas jaa al muslimuna. Sama juga. Muslimuna, kalau kita hafal yang ini nun tadi, fa'ilun marfu'un wa alamat rafi dhammah, agak ada dhammah. Oh, mikir kan? Nah, jadi enak banget. Kalau mufrad wa alamat rafi dhammah, musanna wa alamat rafihi al alif huruf alif, jama' wa alamat rafihi al wa huruf waw. Semuanya ganti daripada dhammah, ya. Oke, yang kedua, musanna yujarru bil ya'i, dibaca jar, ya, artinya dikasrohkan, bil ya'i dengan huruf ya. Niyabatan anil kasroti, sebagai ganti dari kasroh. Contohnya nazartu ilal muslimaini. Aku melihat kepada dua orang muslim. Karena ada ila huruf jar, dia menjarkan isim yang setelahnya. Kalau dia isim mufrad dengan kasroh, kalau dia musanna dengan ya. Jangan pakai nazartu ilal muslimani. Salah betul? Salah. Karena alif mah dia buat rofa, ya. Nazartu, saya melihat, fil fa'il, ila harfu jarrin, al muslimaini majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al ya niyabatan anil kas li annahu musanna. Yang ketiga, musanna yunsabu, barisnya dimajrurkan, yunsabu bil ya'i,
dinasabkan dengan huruf ya, niyabatan anil fathati, sebagai ganti dari fathah ya. Berarti dia mahalnya mahal nasab, di antaranya maf'ul bi dan seterusnya. Akramna, kami memuliakan. Memuliakan siapa? Berarti ada objek. Objek. Apa objek? Yang menjadi apa? Apa objek? Pengertian objek? Yang menjadi sasaran kerja, kata kerja. Nah, ibu masak nasi, mana objeknya? Nasi. Ya. Muhammad bermain bola, mana objeknya? Bahasa Arab objek maf'ul bih. Ya, setiap maf'ul bih kalau dia isim mufrad berbaris fathah. Setiap maf'ul bih berbaris fathah. Ya, nanti ada kumpulan nama-nama yang ujungnya dibaca fathah. Pertama maf'ul bih. Nah, tapi kalau dia musanna ya dinasabkan dengan huruf ya. Ya. Ya, contoh yang mufrad, akramna al-muslima, kami telah memuliakan satu orang muslim. Fathah dia jadi objek. Ya. Kalau kami memuliakan dua orang gimana? Akramna al-muslimaini. Nah, nyambung? Insya. Tanbihun, peringatan. Li'alamatil i'rabi, bagi tanda-tanda i'rab, allati yang tanubu ya, yang digantikan, anil alamatil asliyati, dari tanda-tanda asliyah, alamatun far'iyatun, itu namanya tanda-tanda far'iyah. Jadi ada alamat asliyah, ada alamat far'iyah. Alamat asliyah apa? Dhammah, fathah, kasrah, ya, sukun. Alamat far'iyah alif, ya. Nah, bagi musanna. Ya. Baik. Pindah halaman 90. I'rabu jam'it tashihi. I'rab jamak tashih. Ya. Jamak tashih dibagi dua, ada jam'ul mudzakkaris salimi, ada jam'ul muannas salim. Jamak dikatakan jamak apa? Lebih dari dua. Mudzakkar isim buat laki-laki. As-salim isim yang selamat dari bentuk mufradnya. Ya, buat laki-laki. Jam'ul muannas jamak jam perempuan. As-salim dia yang selamat dari bentuk mufradnya. Taib. Kalau jamak mudzakkar salim dia lihat tandanya. Pertama, yurfa'u bil wawi, diropakan dengan huruf waw. Kenapa? Karena isimnya berbentuk jamak mudzakkar salim. Ya. Niyabatan anil dhammati, waw ini niyabah, pengganti anil dhammah, dari dhammah. Apa? Li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Contohnya jaa al-mu'minuna, telah datang orang-orang mukmin. Berarti banyak yang datang. Jaa fi'il madi mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal habis fi'il fa'il. Fa'il selalu al-mu'minuna fa'ilun. Nah, kedudukannya marfu'un dibaca rafa. Baru dah wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofanya apa? Alwa, huruf wa. Niyabatan anid dhom li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Paham?
Alhamdulillah. Yang kedua, jamak mudzakkar salim yunsabu bil ya'i, dinasabkan dengan ya. Ya. Ya ini niabatan anil fathati, sebagai pengganti dari fathah. Karena kalau isim mufrad berbaris fathah. Contohnya ra'aitul mu'minina, saya telah melihat orang-orang mukmin. Ya, ra'aitu fil fa'il. Kalau ra'aitu fil fa'il berarti ada maf'ul bihnya. Mana? Mu'minina. Mu'minina maf'ul bi. Ingat, kalau maf'ul bi mansubun. Kalau fa'il marfu'un. Maf'ul bi mansubun. Apa? Dibaca nasab. Kalau marfu'un dibaca rofa. Tinggal rofanya dengan domah atau alif atau wa. Nah, gitu doang. Ini juga ya. Yunsabu bil ya'i, jamak mudzakkar salim dinasabkan dengan huruf ya. Niabatan anil fathati, sebagai ganti dari fathah. Contohnya ra'aitul mu'minina. Kalau mufrad ra'aitul mu'mina, saya melihat satu orang mukmin. Kalau dua ra'aitul mu'minaini, ya juga. Jamak ra'aitul mu'minina. Mu'minina maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati li'annahu jam'ul mudzakkarish salim. Nah, begitu ya. Bapak-bapak, kalau di bab i'rab ini udah kuasain banget, ke situnya udah enak semua. Orang beratnya emang di sini. Nah, ini pelan-pelan paham konsepnya, udah mudah ya. Ketiga, jam'ul mudzakkarish salim yujarru bil ya. Kalau dijarkan dengan huruf ya. Maksudnya apa? Dia mahalnya mahal jar. Kan cuma 3, ada mahal rofa, ada mahal nasab, ada mahal jar. Nah, tadi kan i'rab asma hanya 3. Dhammah, nasab, jar. Yujarru bil ya'i. Kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim. Ya, niabatan anil kasrati, sebagai ganti dari kasrah. Ya. Nazartu ilal mu'minina. Nazartu fil fa'il, ada ilah huruf jar. Ilah masuk ke isim yang dijarkan. Ya, mu'minina ini majrurun, dibaca jar bi ilah dengan huruf ilah. Wa alamatu jarrihi apa? Huruf ya, niabatan anil kasrah li'annahu jam'ul mudzakkarish salim. Oke, nyambung. Itu yang paham langsung terasa enak, terbuka. Itu namanya futuh. Sekarang kedua, jam'ul muannas salim. Ingat, kalau jamak muannas salim tambahannya alif dan ta. Jadi mukminatun mukminat, kalimatun kalimat, jami'atun jami'at. Itu doang. Ya. Nah, barisannya cuma 2, apa a atau i, a i doang. Ya. Yurfa'u bid-dhammati. Nah, kalau diropakan bid-dhammah dengan huruf dengan dhammah. Az-zahirati, yang kelihatan. Dia sama seperti isim mufrad, sama. Ya. Contohnya farihat al-mu'minatu. Farihat ini fi'il madi. Ya, taknya alamatu ta'ni. Kenapa? Karena fa'ilnya yang bergembira itu orang perempuan. Maka farihat al-mu'minatu.
Coba siapa yang bisa? Kalau yang bergembiranya orang mukmin banyak gimana? Fariha al mu'minuna. Fi'il pak, fa'il. Fa'ilnya jama mudzakkar salim. Ini mah fa'ilnya muannas perempuan. Makanya fi'ilnya dikasihin ta'nis. Asal fariha tapi farihat, bergembira artinya. Siapa? Al mu'minatu. Jadi apa? Jadi fa'ilun. Nah, ingat fa'ilun marfu mansub majrur. Marfu, maka i'rabnya gini, farihat ya fi'lu madin mabniun alal fathi la mahallallahu minal i'rab. Wa ta ni farihat ta alamatut ta'nis, tanda perempuan. Fi'il fa'il, al mu'minatu fa'ilun, kedudukan i'rabnya sebagai pelaku. Bahasa Arab pelaku fa'ilun. Fa'ilun marfu'un, dibaca rafa. Lihat, wa alamatu rafihi apa? Ad-dhamma li'annahu jam'ul muannatsis salim, karena dia berbentuk jama muannas. Ada irwan pendek begini doang. Farihat fi'il, dah fi'il madi. Mukminat fa'il, udah gitu doang. Ya, kalau mau lebih jelas lagi lebih pendek, fa'il bid-dhammah. Nah, gitu doang. Tapi kita panjangin, wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi jama. Nanti tamat buku ini kan urutan kitab yang dasar matan jurmiyah, naik ke mukhtasar jiddan, asmawi, kafrawi, kawakibud duriyah, baru alfiyah. Nanti jama baca kitab ini udah bisa baca mukhtasar jiddan langsung tuh, karena ini ya kita sudah langsung i'rabkan. Baik, paham ya? Jadi kalau jama muannas salim yurfa'unya bid-dhammah az-zahirah. Ingat, bid-dhammatiz zahirati, dhammanya zahir kelihatan tuh, mu'minatu gitu ya. Taib, yang kedua, jama muannas salim yunsabu bil kasrati. Kalau dia mahalnya nasab, dinasabkan dengan kasrah. Niabatan anil fathati, sebagai ganti dari fathah. Contoh, saya membuka muallafat, karangan-karangan. Saya kumpulin karangan-karangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Mulina fatahtu muallafatin. Dibarisin jangan ta, tapi tin. Kalau isim mufrad baru muallafatan gitu. Fatahtu baban gitu. Tapi dia jama muannas salim, nasabnya dengan kasrah. Nah, cara i'rabnya muallafatin jadi apa? Ada fi'il fa'il. Muallafat jadi apa? Maf'ul bi, kan yang dikerjakan objek. Nah, setiap maf'ul bi ingat mansubun. Nah, baru wa alamatu nasbihi, lihat dulu tuh. Wa kasrah, wa alamatu nasbihi kasratun. Ya. Niyabatan anil fathah li'annahu jam'ul muannatsis salim. Sama aja kan, asal paham udah nanti bisa ngarang sendiri tuh. Saya ke Mesir itu kita nggak kalah sama orang-orang Mesir Arab tuh. Malah dosen seneng kalau baca orang Indonesia suruh baca. Kalau orang Mesir, orang Arab baca agak ada ujung-ujungnya. Ya. Pas i'rab saya ambil kursus juga, selain kuliah saya ambil kursus lagi. I'rab, nah kita i'rab begitu, oh senang kita. Itu orang Indonesia bisa i'rab panjang. Ya, hanya bermain, sebetulnya hanya bermain kata-kata aja, mestinya diusun sendiri. Nanti dengan begitu jangan bisa diusun sendiri, ya. Taib, fatahtu muallafatin. Ya, fatahtu baban. Fatahtu
Abwa. Nah ini lihat abwab, lihat jamak muannas salim apa jamak taksir? Jamak taksir, tetap dia abwaba. Tapi kalau jamak muannas salim dengan kas, ya. Taib. Jamak muannas salim yujarru bil kasrati zahirah. Jamak muannas salim dijarkan dengan kasrah yang zahir, yang nyata. Contohnya dia kemasukan huruf jar, huruf jar kan? Ya. Huruf isim atau kalimat setelah huruf jar dibaca kasrah. Nah, kasrahnya zahirah kelihatan. Bi alamatin. Fi jami'atin. Di seluruh universitas. Ukhra ini hanya sifatnya saja, ya. Fokus kita di alamatin, kemasukan huruf jar, ya. Bi alamatin, bi harfu jarrin. Alamatin majrurun bi dulu dijarkan dengan huruf bi. Karena nanti kan bisa dijarkan dengan huruf ilah, huruf ba, an, ala, banyak. Biar jelas dijarkan dengan huruf bi. Wa alamatu jarrihi baru kasratun zahiratun fi. Taib. Selesai yang namanya isim mufrad, isim musanna dan jamak tashih, baik jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. I'rabnya demikian, ya. Tinggal di Bapak, ini yang paling enak, ini kan ada skema-skemanya tuh. Saya selalu skemanya jamak tasih, pikir 1 2 3, berbentuk di sini, ya. Jadi sebelum tidur biasanya mikirin istri, ini mikirin nahwu dulu. Skema dibentuk di sini. Kalau udah hafal baru pegang istrinya. Al-asma'u as-sittah. Nah, sekarang asma'u sittah. Kalau dalam jurmiyah al-asma'ul khamsah, nama-nama yang 5. Nah, jarang ulama memasukkan ini, ya. Karena ada ilatnya. Nanti saya jelaskan. Taib, saya sengaja al-asma' sittah karena ini dunia ilmiah harus disampaikan, ya. Wal asma'u sittah, nama-nama yang 6. Hiya adalah abuka, bapamu, akhuka, saudara laki-lakimu, hamuka, mertuamu, fuka, mulutmu. Nah, ini hanuka, ini kemaluan perempuan. Makanya ulama nggak masukin di ajli maknanya kurang enak, kurang sedap, ya. Tapi sengaja saya masukin biar maklumat aja. Kemudian zu malin, zunya nih, zu bimana sahib, artinya orang yang punya harta. Zu malin. Nah, kalau pakai wawu, abuka, akhuka, hamuka, fuka, anuka, zu malin, ini namanya fi mahalli raf'in, pada tempat ropa. Berarti apa? Pikir, yang ropa hanya ada 6. Mubtada, khobar, ismu kana, khobar inna, fa'il, naibul fa'il. Lihat di sini ntar. Al-asma al-marfu'ah udah ada gambarnya, ngapal doang. Oke, yang bawahnya abaka wa akhaka wa hamaka wa faka wa hanaka wa zamalin. Secara arti sama. Bapamu, saudara laki-lakimu, mertuamu, mulutmu, kemaluanmu, dan orang yang punya harta. Nah, karena dia pakai alif, dia namanya fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Berarti apa aja? Yang 11 itu dong. Maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajlih, maf'ul ma'ah, maf'ul fi. Apalagi hal, mustasna,
Ya mustasna bi illa, khobar kana, ismu inna, munada. Ya, selesai dah tuh. Kalau belajar nahu jangan terlambat. 3 ketinggalan sebaris sudah bingung. Soalnya ustazah orang dekat harus lebih awal. Kalau yang jauh dia maafin. Apalagi bannya kempes. Abika wa akhika wa hamika wa fika wa hanika wa dhi malin fi mahalli jarrin. Yang ketiga dia pakai ya, bapamu, saudara laki-lakimu, mertuamu, mulutmu, kemaluanmu, dan orang yang punya harta. Nah ini mahalnya mahal jar. Mahal jar apa? Baris yang dibaca jar itu karena 2 faktor. Pertama, karena kemasukan huruf jar. Kedua, karena menjadi kalimat yang disandarkan, mudhaf ilaih. Berarti pakainya iya tuh. Paham ya? Udah selesai dah tuh. Amsilatun fi tarkibil jumali. Jumal ini jamak taksir. Jumlatun, jumlatani, jumlataini, jumal. Contoh-contoh dalam susunan jumlah-jumlah. Lihat. Kita yang pertama fi mahalli raf'in. Kedudukannya pada mahal rofa. Berarti bisa mubtada, bisa khobar, bisa fa'il, bisa ismu kana, bisa khobar inna, bisa naibul fa'il, ya. 6. Contoh, jaa abuka. Sebelum kita ini perhatiin dulu. Ini jumlah apa nih? Ismiyah kah? Fi'liyah kah? Atau sibuk jumlah? Karena diawali dengan fi'il, maka ini namanya jumlah kalau jumlah fi'liyah, kedudukan i'rabnya ada fi'il, ada fa'il, masuk ke mahal rofa. Ya. Kadang memang suka ini. Toko udah ke situ-situ. Coba ini doang. Buka halaman 139. 139. Itu ada skema. Sudah ada skema. Al-asma al-marfu'ah. Ada gentong-gentong tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah yang saya bilang namanya al-asma al-marfu'ah. Yang ujungnya dibaca rofa. Mubtada, khobar, ismu kana, wa ihda akhwatuha, dan teman-temannya saudara-saudaranya kana. Khobaru inna, khobarnya inna, dan salah satu saudara-saudaranya inna. Inna juga punya saudara, ya. Fa'ilun, fa'il, pelaku. Naibul fa'il, pengganti pak. Ini yang namanya fi mahalli raf. Ya. Kalau dia mubtada berarti dengan dhamma. Kalau musanna dengan alif. Kalau jamak dengan waw. Begitu semua. Oke. Buka lagi al-asma al-majrurah sekarang. Halaman berapa? Ya, halaman 187. Udah ketemu? Judulnya 185. Skemanya di 187. Nah itu ditandain ya tadi ya, dihafalin aja. Asmaul Purba yang hafalin 6 biji doang, ya. Udah? 187 sudah? Ketemu? Oke. Lihat al-asma al-majrurah, nama-nama yang ujungnya dibaca jar. Ya, kalau dia isim mufrad dengan apa? Kasrah. Kalau musanna dengan ya.
Kalau jama dengan jama mudzakkar salim dengan ya. Kalau jama muannas salim dengan kasrah. Udah. Ya. Kalau dia asma tadi al asma sitah berarti yang abika, yang ya semua. Pertama, idza sabaqahu harfu jarrin, isim dibaca kasroh karena didahului oleh huruf jar. Kan huruf jar kita sudah hafal tuh yang kemarin tuh, hafalin aja. Ya. Kedua, idza kana mudhofan ilaih, apabila isim itu berbentuk mudhof ilaih, kata yang disandarkan. Kan pintu babun, pintu apa maksudnya? Yang rusak apa? Babul fasli, pintu kelas, nyender ke kelas. Babul masjid, ya. Oke, tandain ya. Hanya ingat yang dibaca kasroh karena 2, yang dibaca rofa karena 6. Sekarang yang dibaca fathah ada 11. Buka halaman 200. Langsung tamat, ini udah selesai 200. Sudah 202. Waduh. Ketemu? Kalau di buku saya ini percetakan terbalik. 222 201. Itu benar nggak? Bagus, yang salah bukunya Ustaz. Enggak bingung. Taib, lihat ya. Apalin ya, nama-nama yang ujungnya dibaca nasab. 1, maf'ul bih. Nyebut barang-barang ini istilah. Maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli, maf'ul fi, maf'ul ma'ah. Ingat tuh, maf'ul aja ada 5 tuh. Ya. Sekarang mustasna bi illa, al-hal. Udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Lagi at-tamyiz, al-munada, khabaru kana, ismu inna. Tadi berapa? 7 ya? 7, 8, 9, 10, 11. Udah. 11 ini semuanya kalau isim mufrad dibaca fathah. Musanna pakai ya. Jama mudzakkar salim pakai ya. Gitu. Jama muannas salim pakai apa? Jama muannas salim. Kas. Asma tadi asitah pakai alif, abaka, akhoka, hamaka. Udah itu dong Pak. Habis ini selesai langsung bab tawabi, ngikutin yang sebelumnya. Selesai dah. Bisa baca kitab langsung. Ya. Jadi saya betul-betul pengen mengantar jamaah biar bisa baca kitab. Nanti kita habis itu langkah berikutnya perbanyak kosakata, pasaran kitab, kita ngaji, udah mulai ngajar di kampungnya masing-masing. Ya. Kalau nggak diajarin kagak bisa-bisa. Taib, mulai ya. Dari mana? Contoh-contoh dalam penyusunan jumlah. Lihat, jaa abuka, karena dia fi mahali rafin jadi fa'il, maka pakai waw. Jaa abuka. Jangan jama bikin ungkapan jaa abaka.
Salah. Harus pakai abu karena habis fi'il fa'ilnya dengan wa. Oke, jaa fi'lu madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Abuka jadi apa? Fa'ilun. Fa'il marfu'un. Nah, cukup tuh. Baru wa alamatu raf'ihi apa? Alwa, huruf wawu. Li'annahu minal asma'i sittah. Karena kata abu termasuk nama-nama yang enam. Boleh juga min asma'il khamsah. Begitu. Ini mahalnya mahal roh. Nah, sekarang lihat mahalnya mahal nasab. Nasab berarti apa? Tadi yang 11. Apa enggak? Sebutin maf'ul bi sampai inna. Ro'a itu saya melihat. Melihat siapa? Bapak kamu. Kata calon mantu, Neng. Kemarin saya lihat bapak kamu, Neng. Di mana? Di pasar Klender. Lah, kagak temuin, takut saya. Ro'a itu abaki. Neng, ro'a itu abaki. Saya melihat bapakmu. Ro'a itu fi'il pak. Nah, berarti habis itu ada maf'ul bih, ada objek. Nah, kalau asmaul sittah maf'ulnya mansubnya dengan alif, pakai aba. Ya. Ro'a itu abaka. Lihat tuh yang 11 tadi begitu. Taib fi mahalli nasbin. I'rabnya ra'aitu fil fa'il ra'aitu. Ra'a fi'lu madin mabniun al fathi ittisalihi bil ya wal ya ittisalihi bi ta wa ta alamatu wa ta ta'ul fa'il. Abaka maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al alifu. Ya, li'annahu min apa? Asma'i sittah. Oke, fi mahali nasbin. Tinggal satu lagi terakhir. Marartu bi abika. Jangan bikin marartu bi abaka atau bi abuka. Mulutnya juga berat banget, ribet. Bi abaka. Bi abuka. Tapi bi abika. Ba harfu jar, abi majrurun bi wa alamatu jarrihi apa? Ya, li'annahu min asma'is sittah. Dia pada mahal jar. Paham tidak? Alhamdulillah. Udah. I'rabul asma'i sittah. Nah, sekarang cara mengirabnya. Tadi Pak sudah kita i'rab, sekarang lebih jelas lagi. I'rabul asma'i sittah. Jaa abuka, lihat fi mahali rafin. Yang kedua, ra'aitu abaka fi mahali nasbin, abakanya. Marartu bi abika karena kemasukan jar fi mahali jarin. Contoh, jaa fi'lu madin. Ya, kalau mau disempurnain la mahalla lahu minal i'rab. Abuka jadi apa dia? Fa'ilun marfu'un. Fa'il yang dibaca rofa. Tinggal rofanya pakai apa? Lihat, isim mufrad dhamma, musanna alif, jama' mudzakkar salim waw, isim asma sita dengan waw, itu ya. Kalau jama' muannas salim dhamma zahira. Fa'ilun marfu'un, fa'il yang dibaca marfu atau rofa. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofanya al-wawu. Ya, ini kita i'rab nyebutnya begitu juga menggunakan ilmu nahwu. Alamatu mubtada wa huwa mudhaf, raf'i mudhaf ilaihi wa huwa mudhaf hi mudhaf ilaihi.
Ya. Mana khobarnya? Al-wa. Dan tanda rafanya adalah huruf wawu. Niabatan anid dhammah, pengganti dari dhammah. Li'annahu minal asma'i sittah. Karena ya abuka ini merupakan ya nama-nama yang 6. Wa huwa mudhaf. Lihat, dia juga kedudukannya sebagai mudhaf. Kenapa? Karena dia nyender ke ka. Wal kafu huruf ka. Saya tanya dulu. Jaa abuka, ini ungkapan yang sempurna. Ada berapa kalimat? Kalau jama' sudah bilang 3, jama' tuh udah paham. Jaa sendiri isim fil huruf. Fil apa? Oke. Abuka 1 apa 2? Abu 1, ka 1. Abu isim fi'il. Ka isim apa? Isim dhamir muttasil. Ya, berarti udah teliti. Jaa abuka, ini ada 3 kalimat. Telah datang bapakmu. Berarti bapak amamu nyender kemu. Maka jaa fi'lu madin mabniun al-fathah la mahalla lahu minal. Abuka, kata abu ini fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi al-wawu niyabatan anid dhammah li'annahu minal asma'i wa huwa mudhaf. Maksudnya kata abu dia sebagai mudhaf. Ya, wal kaf huruf kaf ka nya tadi dhamirun muttasilun mabniun alal fathi. Kalau misalnya jaa abuki, jadi apa? Dhamirun muttasilun mabniun alal kasri. Pinter tuh. Berarti dia teliti nyambung. Alal kasri abuki, kan kasihan, ya. Fi mahalli jarrin mudhaf ilaihi. Kalau i'rab pendeknya begini, jaa fi'il madi, udah. Abu fa'ilun wa huwa mudhaf. Ka mudhaf ilaihi. Selesai. I'rab pendek. I'rab panjang begitu. Contoh kedua, ya. Contoh kedua tentang yang fi mahali nasab. Ra'aitu ada 2, ra'a fi'il, tu fa'il, ya. Ra'aitu jadi ini fi'ilun wa fa'ilun. Biar cepat aja. Abaka maf'ul bi mansubun. Ingat kalau maf'ul bi mansubun, fa'il marfu'un, gitu doang. Jar majrurun. Udah enggak ada lagi. Ya, jangan ngelamunun. Kalau ngelamun bingung dah. Abaka maf'ulun bihi mansubun. Kata abaka ini kedudukannya menjadi maf'ul bih, mansubun dibaca nasab. Wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya adalah al alifu huruf a. Alif ini niabatan anil fathati, sebagai pengganti dari fathah. Karena alamat i'rab aslinya adalah fathah, ya. Li'annahu, karena huruf aba ini minal asma'is sittah, termasuk nama-nama yang 6. Wa huwa mudhaf, sama aba menjadi mudhaf, ya. Wal kaf dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Ya, betul, mudhafun ilaih. Yang ketiga, marartu bi abika fi mahalli jarrin. Marartu ini fi'il fa'il, ya. Kemudian marartu bi. Bi harfu jarrin. Abi majrurun bi atau bi ba boleh juga, dimajrurkan dengan huruf ba. Wa alamatu jarrihi
al-ya'u, dan tanda jarnya adalah huruf ya. Niyabatan anil kasrati, sebagai ganti dari kas, li'annahu minal asma'i sittati, karena dia termasuk nama-nama yang 6. Baru dah wa huwa mudhaf, dia juga sebagai yang mana nih? Kalimat apa mudhaf? Hah? Yang mana? Abi selain dia majrur dengan huruf ba, dia juga mudhaf karena dia nyender ke ka. Wal kaf dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ini iroban udah enak banget, mudah, tinggal pahamin sendiri aja. Kalau udah enak di i'rab, udah yang lainnya mudah semuanya. Masih ada waktu. I'rabul fi'li. Isim sudah selesai tuh. Mudah ya. Nah, tinggal udah praktek tulisan, praktek ngomong bahasa Arab, jangan salah i'rabnya. Ya. I'rabul fi'li. Nah, sekarang mengi'rab fi'il, kata kerja. Arti ada madhi, mudhari', amr. Kalau i'rab fi'il madhi, dia mabniun alal fathi, selalu berbaris fathah, dimabnikan atas fathah. Contohnya kataba, artinya menulis. Jaa, datang. Qala, qoma, ya. Nazara, daraba. Nah, itu semuanya fi'il mabniun alal fathi. Itu mah udah merem dah tuh. Semua sama begitu. Oke. I'rab fi'il mudhari yang tengah bisa 3. Ingat, kalau i'rab ujungnya dibaca apa? U, a, i, itu doang. Fi'il mudhari ujungnya dibaca marfu'un. 1. Contohnya bawahnya yaktubu. Kalau kagak ada ambil nasab jazam, selalu dibaca marfu. Nanti bapak-bapak fi'il mudhari ada yang namanya al-af'al khamsah. Marfu'unnya bisa dengan alif. Kalau 2, huma yaktubani. Kalau banyak, hum yaktubu. Tetap aja sih ini ya. Rofanya dengan alif, rofanya dengan wa. Taib. Kalau mansubun fi'il mudhari yang ujungnya dibaca nasab, ya. Kalau baca nasab bisa dengan fathah, gitu, ya. Bisa dengan ya, gitu. Bisa dengan kasroh. Taib. Contoh an yaktuba. An ini huruf nasab. Setiap fi'il masuk huruf an, lan, idan, kai, ujungnya berubah menjadi fathah. An yaktuba. Ya, ingat nih, ini baru huwa. Kalau huma nanti lain lagi. Ketiga, fi'il mudhari i'rabnya ujungnya bisa dibaca majzumun, berarti dengan sukun. Kalau sebelumnya kemasukan huruf-huruf jazam. Contohnya lam yaktub. Lam harfu jazmin, yaktub fi'lun mudhari'un majzumun bi lam, wa alamatu jazmihi as-sukun. An yaktuba, an harfun nasbin, yaktuba fi'lun mudhari'un mansubun apa majzumun? Mansubun bi an, wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa fil mudhari yaktubu fi'lun mudhari'un marfu litajarrudihi anin nawasibi wal jawazib. Marfu'un karena tidak ada kemasukan huruf nasab dan begitu doang, hanya nyusun kata-kata sebetulnya. Paham ya?
Sekarang i'rab fi'il madi al-amr. Belum ya, satu lagi ya. Fi'il amr ya. Amr. I'rab fi'il amr bagaimana? Mabniun 'ala sukuni. Ya, dimabnikan atas sukun. Ujungnya sukun. Idrib sukun. Uktub sukun. Bapak-bapak saya tanya, itu mabniun 'ala sukun atau mabni sukun? Mabni sukun di sini enggak ada alai. Tamyin alai ya. Sebetulnya boleh juga tapi lebih indahnya mabniun 'ala sukun. Halaman 94. Nanti revisi. Ada aja kurangnya lah. I'rabu fi'il madi wal amr. Sekarang cara mengirabnya ya. Sudah paham tadi ya? Ini paham ya? Oke. Fi'lul madi mithlu kataba dan katabat. Qala dan qalat. Ya. Kataba adalah fi'lu madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Pak, dibaca ulang-ulang sampai lancar. Setiap fi'il madi i'rabnya begitu. Jaa fi'lu madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kataba begitu. Nazar semua begitu dah. Oke. Nah, di dalam kataba itu kan ada menulis, berarti ada orangnya nih. Ada pelakunya. Maka wa fa'iluhu dan pelakunya domirun domir mustatirun tersembunyi fihi di dalamnya ya jawazan dibolehkan takdiruhu huwa ya asalnya huwa kataba ad-darsa dia menulis pelajaran ya. Kalau yang perempuan katabat fi'lu madin mabniun 'alal fathi boleh 'alal fathi boleh 'alal fathati sama aja la mahalla lahu minal i'rabi karena ada ta harus di komentarin juga wa ta'u alamatut ta'nisi dan huruf ta itu adalah tanda perempuan. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Pelakunya domir yang tersembunyi di dalam fi'il itu ya boleh ditakdirkan hiya. Al fi'il amr mithlu uktub sukun tulislah. Ini lil mukhatab al mudzakkar artinya uktub anta ya kan. La uktubi anti maka lil mukhatabati al muannasati untuk mukhatabah yang diajak bicara perempuan annasa. Uktub fi'lul amri fi'il amr mabniun ala sukuni dimabnikan al sukun uktub ujungnya sukun la mahalla lahu minal i'rab ya. Begitu terus la mahalla minal sama kayak fil madi hanya bedanya mabniun alal fathah mabniun ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiru anta. Bedanya sini kalau fil amr wujuban ya takdiruhu anta uktub anta ya. Kalau tadi ghaib ya dhamir ghaib pakai jawazan ya. Uktubi untuk perempuan fi'lul amri mabniun ala hadzfin nun ala ingat huruf jar jadi ala fi emang dia hasbun nun asalnya tapi kita lagi baca dengan ilmu nahu ala hadfi hasbi majrurun atas ala dan dia mudhof maka an-nuni jadi mudhof ya jadi kita baca ini semua kagak lepas dari nahu makanya orang nulis Arab itu enak dia menerapkan ilmu nahunya. Ini mau bagaimana nih fi'lul amri mabniun ala hadzfin
An-nuni ya. Ala huruf jar, hasbi dijarkan dengan ala. Hasbi juga jadi mudhaf, an-nuni jadi mudhaf ilaih. Wa ya'ul mukhatabah, dan ya mukhatabah itu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun ya. Uktubi sukunkan fi mahalli raf'in fa'ilun, sebagai fa'il. I'rab fi'il mudhari. Nah, ini yang ininya di mudhari emang. Al-madi mah baku, amr baku. Sekarang mudhari. Fi'il i'rab fil mudhari marfu'un, yang dibaca rofa. Lihat, bid-dhammati dengan dhamma. Idza apabila tajarrada kosong minan nawasibi wal jawazibi, dari amil-amil nasab dan amil-amil jazam. Kalau sebelum fi'il mudhari kagak ada amil nasab dan jazam, maka ujungnya dibaca marfu. Marfunya dengan dhamma. Contohnya yaftahu. Hu-nya nih hu. Yaftahu. Yaktubu, yanzuru, ya'lamu, yajlisu, yakumu. Oke. Mansubun bil fathati, i'rab fi'il mudhari ya dinasabkan dengan fathah. Berarti ujungnya berbaris fathah. Idza apabila waqa'a terletak, ba'da setelah dan nawasib salah satu huruf-huruf nasab. Sebelum fi'il ada huruf-huruf nasab yang tadinya dibaca u berubah jadi a. Nyambung. Tadinya u jadi kenapa? Karena kemasukan huruf nasab. Contohnya an yaftaha, ayyajlisa, an yaktuba. Ya. Nanti pas praktek jangan salah nanti kita ujian, saya kasih selembar. Hanya perintahnya membariskan. Nanti udah tinggi menerjemahkan. Taib, majzumun bisukuni. I'rab fil mudhari majzumun dijazamkan sekarang. Bisukuni dengan sukun. Ya, perhatiin nanti ada dengan sukun, ada dengan dibuang ya, lihat. Kalau ini majzumun bisukun idza waqa'a ba'da ihdazil jawazimi. Fi'il i'rab fil mudhari yang dibaca jazam itu dengan sukun apabila terletak setelah salah satu huruf-huruf jazam. Contohnya lam. Lam yaftah. Nah, sukun. Lam yaftah. Lam harfu jazmin. Yaftah fi'lun mudhari'un majzumun bi lam. Ini berarti jemaah paham tuh udah ngomong bahasa Arab tadi tuh. Dijazamkan dengan huruf lam. Ya. Taib. Nah, al-jawazim ini ada dua bagian. Ada yang tujzamu fi'lan wahidan. Al-jawazim huruf-huruf jazam itu terbagi dua. Ada yang tujzamu fi'lan wahidan, ada yang menjazamkan hanya satu fi'il. Contohnya seperti huruf lam, artinya belum. Lamma artinya juga belum. Lamul amr, ya. Lamul amr itu nanti tulisannya hanya la doang. Liyaktuba agar menulis, agar mengerjakan. Liyanzura agar melihat. Yatafaqah agar belajar. Ya. Perintah. Mohon maaf, bukan ngerti agar. Belajarlah gitu. Yang mengandung makna perintah. Ketiga lan nahiyah. Larangan. La taktub, jangan kau tulis. La takul, jangan kau makan. Jadi ya.
atau menjazamkan satu apa? Fi'il. Ada huruf-huruf jazam yang tujzamu fi'laini itsnaini, menjazamkan dua fi'il. Apa ini? In, idma, man, mahma, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, ai. Arti dulu, tulis dulu artinya in, jika. Yang kemarin tuh in yata'allam yanjah. Jika in tata'allam tanjah. Jika Anda belajar, Anda akan sukses. In tazra tahsud. Jika Anda menanam, Anda akan panen. Jangan harapin panen kalau kagak nanam. Kecuali duitnya banyak beli sayuran. Idma, idma. Artinya idma. Idma, baik. Bagaimana? Boleh. Atau ketika boleh juga. Man siapa? Man yata'allam ya'rif. Yang belajar tahu. Mahma, betapapun. Betapapun kondisinya, hujan ke, kagak ada motor ke, kagak ada mobil ke, saya tetap harus datang ke Al-Khubir. Ayyana, di mana saja. Aina, di mana. Anna, anna lihada. Ada ya. Ketika kita doain ibu bapak kita, itu kuburan ibu bapak kita langsung terasa luas, terang. Itu orang tua kita langsung tanya, Allah, anna lihada. Ini dari mana nih? Kirimannya banyak banget. Oh, hada bistighfari waladikala. Ini gara-gara anak Anda sedang mohon ampun buat Anda. Jadi setiap kali Bapak doain orang tua kita mohon ampun, mereka dapat kiriman, ya, parcel. Haitsuma, di mana saja atau sekiranya. Kaifama, bagaimana saja. Ayya syai'in, apa artinya? Ay. Nah ini yang menjazamkan dua fi'il. Kalau tadi lam lamma lamul amr lan nahya menjazamkan satu fi'il, ya. Nah, i'rabu fi'il mudhari, i'rab fi'il mudhari ini hanya prakteknya saja, udah. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Nah, ini hafalin ya dan pahamin cara meng'irab fi'il mudhari. Misalnya yaktubu, fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi. Nah, tulis litajarrudihi. Ini susah nyebutan. Litajarrudihi, li harfu jarrin, tajarrudi majrurun bili wa huwa mudhaf mudhaf ilaihi. Litajarrudihi, karena kekosongannya, anin nawasibi wal jawazimi. Fi'il mudhari dibaca rofa karena tidak ada, boleh juga karena kekosongan huruf nasab dan huruf jazam. Wa alamat rafihi, dan tanda rafanya dhammatun zahiratun fi akhiri, mithlu yakhruju, yadkhulu, yadri. Nah, ini hafalin ya. Fi'il mudhari bagaimana i'rabnya? Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, itu ya. Nanti kalau ini baru fa'iluhu dhamirun. Baik. Sekarang yang fi'il mudhari kemasukan huruf nasab. Fi'lun mudhari'un mansubun bil fathati bi ihdan nawasib. Fi'il mudhari dibaca nasab dengan fathah, ya, bi ihdan nawasib, gara-gara kemasukan salah satu huruf nasab. Apa saja? An, lan, idan, kai. Ya. Kalau lan tidak akan sampai hari kiamat. Kalau an ini yang pertama enggak ada maknanya nih. Lan tidak akan. Lan tardo, itu kan. An kal yahudu. Idan kalau begitu, kai agar atau supaya. Contoh an yakhruja,
ayyahruja. Asalnya yahruju karena kemasukan huruf nasab itu an, ujung jadi fathah, an yahruja. Bagaimana mengirobnya? Lihat, an harfu nasbin. Betul nggak? Kalau orang bilang an harfu jazmin, betul salah? An harfu jarrin, an harfu atfin, an harfu nas. Penegasan aja. Ya kharuja fi'lun mudhari'un mansub. Jangan marfu lagi, mansubun bi an, dinasabkan dengan huruf an. Nanti ketika dinasab dengan lam, mansubun bi lan. Ada jamaah apal aja, mansubun bi an. Lah, mana an ada an? Lan. Atau kai, ya kan? Itu kan disebut salah satu huruf nasab. Saya ulang, yakhruja fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhir. Nah, contoh kedua, lan. Lan yadkhula. Dia tidak akan masuk. Ya. Kenapa tuh? Udah ngambek aja dah, udah malas belajar. Lan harfu nasbin. Lan adalah huruf nasab. Yadkhula ini fi'lun mudhari'un mansubun bi. Nah, jangan bi an. Ya mengelan tuh, bi lan. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Idzan sekarang. Idzan yadriba. Idzan harfu nasbin. Yadriba fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Selesai dah tuh. Satu lagi, i'rafil mudhari' marfu'un bi dhammah idza tajarrada. Ini hanya ulangan, tapi dengan skema ini jamaah tambah paham. Yang pertama, fi'il mudhari' i'rabnya dibaca rafa dengan dhammah apabila kosong dari amil nasab dan jazam. Contohnya yaftahu yadribu. Coba hafal enggak? I'rab bareng-bareng. Yaftahu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Yadribu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Hebat udah kayak ngaji 3 tahun. Mansubun bil fathati idza waqa. I'rab fi'il mudhari' dibaca nasab dengan fathah apabila terletak setelah salah satu huruf nawasib. Ayo i'rab bareng-bareng. An harfu nasbin yaftahu fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Lan yadriba. Lan harfu nasbin yadriba fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Bravo alaik ya. Sekarang majzumun bisukun, dijazamkan dengan sukun idza waqa apabila terletak ba'da ihdal jawazim, setelah salah satu huruf jazam. Kita bareng-bareng. Lam yaftah. Lam harfu yaftah. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya.
lamma yadrib, lamma harfu kok yadribu, yadrib, yadrib fi'lun majzumun bi lamma wa alamatu jazmihi as-sukun. Alhamdulillah. Nah, selesai dah ya. Udah jam berapa? Udah. Jamaah tadi sudah ada yang laporan pakai, besok saya sudah mulai ada yang kerja ya. Nanti kalau kerja sesuaiin aja. Misalnya itu bisa pamit duluan, silakan. Ada istilahnya, kalau kagak bisa semuanya jangan ditinggalin, sayang. Sejam kagak bisa, setengah jam dah dapat ilmu. Ya, itu namanya ada mujahadah, pengen bisa. Kalau orang yang kagak ada mujahadah, ya, udah dah, nggak datang akhirnya. Majuin, bagus. Boleh. Kalau mau dimajuin boleh 5:30. Sampai nggak ke sini 5:30? Kalau sampai boleh. Kalau sampai, gimana sepakatnya? Takut nggak sampai ya? Ya. Jam 6 kurang seperempat dah. Ya. Oke. Oke, kita tutup baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma akrimna bis-sihha wal 'afiyah linata'allama 'uluma din thumma nansharaha wa akrimna bil fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal qur'anil karimi wal ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ramadhana warzuqna amalan salihan fi ramadhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.